Jadi selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Pankras Pionis. Jadi di sini saya mengerjakan tugas aplikasi komputer dari Pak Yama. Di sini tugasnya itu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk mencari uang tambahan untuk uang jajan, uang makan, atau uang seperti apa, dengan cara menjual sebuah esai, cerpen, artikel, dan intinya itu sebuah karya ilmiah seperti itu. Nah, nanti di situ akan mendapatkan honor dari adminnya yang punya webnya. Paling kalau misalnya esai atau artikelnya bagus akan mendapatkan honor 300.000. Jadi di sini juga nanti dilihat previs juga gitu. Jadi saya usulkan kepada teman-teman untuk websitenya untuk menjual sebuah esai untuk mendapatkan uang tambahan, yaitu ada salah satu website yang namanya basabasi.co. Jadi coba saya cari di sini supaya nanti teman-teman bisa paham betul terkait untuk penjualan esai dari teman-teman untuk mendapatkan uang itu. Karena sekarang media online lebih istilahnya lebih gampang dibanding kita kerja ke lapangan, jadi seperti itu. Selagi kita masih ada laptop, HP, cara kerja kita lebih simpel seperti itu. Saya coba masuk ke web dari basabasi.co. Jadi teman-teman, untuk cover dari website ini seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau mengirimkan sebuah puisi, esai, cerpen, dan lain-lainnya, nanti untuk untuk websitenya gambaran depannya seperti ini. Nanti di sini ada ada banyak fitur-fitur, ada home, ada puisi, dan esai, cerpen, dan lain-lain. Tinggal teman-teman memilih, teman-teman mengirim esai, puisi, cerpen, atau seperti apa, tinggal nanti dikirim di naskah seperti itu. Nah, jadi untuk basa-basi ini teman-teman, ini merupakan sebuah website yang dikelola oleh Dewa Press dan kampus esai. Jadi untuk soal soal websitenya itu tidak ilegal. Jadi misalnya teman-teman mengirimkan tugas, misalnya mengirimkan tugas dalam bentuk esai, cerpen seperti apa, nanti kalau esainya bagus atau istilahnya sesuai mereka punya persyaratan, pasti akan mendapatkan honor sesuai dengan karya tulis teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini banyak pilihan teman-teman, ada puisi, ada esai, ada cerpen. Nah, saya sarankan kepada teman-teman untuk pembuatan esai itu perlu diperhatikan. Yang pertama, gaya tulisan dari teman-teman harus gaya tulisan yang otentik, di mana setiap orang itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi misalnya teman-teman copy paste dari yang lain atau mengikuti cara gaya bahasa dari yang penulis lain, otomatis yang melihat kepunya karya itu bisa bisa tidak diterima seperti itu karena tidak sesuai persyaratan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kopas dari istilahnya dari tulisan lain, apalagi kalau copy paste untuk menyakup keseluruhan. Jadi tidak perlu, karena otomatis 90% karya Anda akan tidak diterima seperti itu. Jadi coba untuk muncul di baru dari teman-teman, jangan copy paste dari esai teman-teman lain atau yang sudah terkenal, ya seperti itu, karena setiap orang mempunyai ciri khas
tersendiri. Jadi perlu percaya diri sendiri juga di situ. Jadi jangan copy paste, nanti tidak terima kita punya esai, jadi seperti itu. Jadi untuk yang ketiga, kualitas tulisan. Jadi misalnya teman kan di sini nanti ada kasih persyaratan, misal untuk pengiriman untuk penulisan teman untuk penulisan esai dari teman-teman kan, misalnya hurufnya ukurannya seperti itu. Jadi misalnya tidak sesuai maka tidak diterima seperti itu. Jadi ketika naskahnya diterima itu betul-betul udah dicek secara pasti, secara akal sehat, bukan ada orang dalam, enggak, bukan seperti itu. Jadi betul-betul ya misalnya diterima betul-betul ini naskah yang baik, enak dibaca atau sangat bermakna bagi lingkungan sekitar, ya seperti itu. Nah, langsung aja teman-teman untuk pengirimannya di sini tinggal teman-teman klik di sini aja, naskah, kirim naskah. Di sini ada tulisan cara pengiriman tulisan, kirim naskah, baca ketentuannya di sini. Jadi ini untuk ketentuan untuk mengirimkan naskah. Jadi yang pertama, karya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun. Jadi di sini misalnya teman-teman menuliskan sebuah karya, jadi jangan ngikut dari karya sebelumnya. Misalnya di sini ada karya yang sudah terkenal banget. Nah, teman-teman copy paste dari situ, nah dikirimkan lagi. Nanti itu tidak sesuai dengan persyaratan dari web dari admin yang pegang web ini, otomatis teman punya karya dicoret dari adminnya. Jadi nggak terima, nggak bisa mendapatkan uang seperti itu. Nah, yang kedua, setiap naskah yang mendapatkan free cerpen 300.000, puisi 250.000, esai 300, real buku atau resensi. Ya, real buku artinya resensi dari kan misalnya ada buku, misal teman-teman mau resensi boleh akan mendapatkan 100.000, dan hibernasi atau artikel ringan 100.000. Jadi di sini banyak pilihan, tinggal teman-teman mau pilih. Misalnya mau cari yang honornya lebih besar, esai tapi mikirnya lebih cepat, lebih luas lah teman-teman, seperti itu. Tapi saya sarankan kepada teman-teman ya untuk mencoba lah memilih yang esai atau cerpen karena mikirnya lebih luas, jadi seperti itu. Kalau kemarin saya kirim di sini yang terkait esai juga mendapatkan 300.000 juga. Cuman saya nggak lanjut karena banyak tugas juga, banyak tugas kuliah. Tapi saya sarankan kepada teman-teman coba dulu, misalnya cerpennya kalau lolos atau nggak diterima sama adminnya karena tidak mengikuti persyaratan, coba ke cerpen, ke resensi, ke artikel, karena di sini banyak banyak fitur-fiturnya. Yang ketiga, bila 2 bulan sejak pengiriman tidak demo atau tidak mendapatkan informasi akan dimuatkan, maka otomatis naskah tersebut tidak lolos seleksi. Nah, di sini ada waktunya, waktu maksimalnya. Misalnya udah 2 bulan gak ada informasi dari adminnya, misalnya punya cerpen, puisi atau resensi tidak dikeluarkan, jadi itu udah dicoret, udah diterima, udah nggak diterima sama webnya, sama admin webnya, jadi seperti itu. Jadi untuk misalnya ada informasi dari sebelum 2 bulan, otomatis teman-teman ya siap-siap lah mendapatkan uang 300.000 seandainya teman-teman menulis esai atau cerpen. Jadi intinya prosesnya aja sih seperti itu, dicoba dulu gitu. Jadi untuk di keempat, eh, bila gaya bercerita liran, eksplorasi dan panjang cerpen bebas diketik. Oh, ini untuk aturan penulisannya. Jadi untuk aturan penulisan itu spasinya 1,5, font 12, format dokumen margin 4 atas 3 bawah, 4 kiri 3 kanan. Bukan PDF teman-teman, saya ingatkan bukan PDF. Dan puisi dikirimkan 5 sampai 10 isi per pengiriman gitu. Untuk tema puisinya bebas, tentang lingkungan, tentang keindahan, tentang ya menurut teman-teman yang lebih enak lah gitu, atau susun kalimat yang lebih
ya bisa merayu para admin-admin basa-basi supaya bisa mendapatkan uang. Jadi seperti itu, banyak tema-tema untuk membuat sebuah puisi, cerpen, tinggal diambil aja. Tapi saya sarankan kepada teman-teman untuk menulis esai. Misalnya teman-teman mau menuliskan sebuah esai, di sini harus istilahnya membuat tema itu sesuai keadaan pada saat sekarang. Misalnya COVID gitu boleh juga gitu. Karena banyak yang melihat informasi tentang COVID itu gitu. Intinya untuk temanya itu harus apa namanya uh, sifatnya hal-hal yang baru lah. Misalnya sekarang yang lagi viral apa gitu tentang 3 periode presiden itu seperti apa, ya tulis seperti itu, bagaimana pandangan teman-teman seperti itu. Jadi lebih banyak dibaca sama masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia cari-cari yang lebih viral ya, seperti itu. Untuk esai ilmiah mendalam, teoretik, analitik, reflektif dengan gaya bahasa ringan, tidak kaku seperti makalah minimal 3 halaman, spasinya 1,5. Jadi untuk penulisannya itu, untuk penulisan esai ilmiah itu, yang pertama dia punya isinya atau penulisannya harus ringan atau penyajian ringan. Setelah itu teoritik atau analitik reflektif dengan gaya bahasa dan penyajian yang ringan, tidak kaku gitu. Jadi untuk penulisannya itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti gitu, supaya teman-teman atau yang melihatnya bisa mengerti juga atau bisa banyak manfaatnya kan. Jadi seperti itu, minimal 3 halaman minimal. Jadi kalau mau teman-teman 10 halaman juga nggak apa-apa. Itu untuk minimalnya 3 aja gitu. Spasinya 1,5. Panjang resensi, untuk resensi di sini ya adalah 3 sampai 5 halaman, spasi 1,5. Wajib menyertai cover buku. Buku bisa dapat dari manapun dan berumur terbit tidak lebih dari 6 bulan. Khusus untuk tulisan atas buku terbitan di Press Group akan mendapatkan tambahan reverse 1x buku Yang ketujuh, hibernasi bersih bahasan segala sesuatu yang kekinian. Untuk hibernasi, untuk kan di sini kan ada untuk fitur hibernasinya untuk pengirimannya itu. Jadi di sini itu bahasan segala sesuatu yang kekinian. Jadi jangan misalnya bahas masa abad ke-13, jadi nggak seperti itu. Jadi yang dibahas di hibernasi itu masa-masa yang kekinian supaya enak dibahas gitu. Misalnya lagi viral kayak COVID, 3 periode presiden, untuk batal 3 periode presiden gitu, naik harga minyak goreng seperti itu. Menjadi tren di media sosial, hobi, film, musik, fashion, seni, dunia kreatif, pengalaman hidup dan sebagainya disajikan dengan bahasa ringan. Jadi jangan bahasa terlalu rumit, menggunakan bahasa filsafat karena nggak paham sama yang membacanya gitu. Jadi bahasa ringan aja supaya bisa dimengerti. Panjangnya 3-5 halaman, spasinya sama kayak resensi tadi kayaknya. Iya, spasinya sama. Tapi minimal spasi sama halamannya sama. Resensi sama hibernasi di sini. Tapi untuk puisinya beda di sini. Nah, untuk tulisan dikirim ke email. Nah, teman-teman yang lebih penting lagi, untuk tulisan kirim ke email gerobak naskah, email basabasi.co, dengan subjek sesuai dengan jenis naskah, puisi, cerpen. Nah, dikirim ke email misalnya teman-teman udah menulis sebuah karya ilmiah, salah satunya puisi, cerpen, dikirim ke gerobak naskah email basabasi.co. Jadi yang ke-9, penulis wajib menyertakan data seperti berikut. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, jangan istilahnya simpan nama dia punya
tulisan itu beda dengan nama Anda, jadi seperti itu, sesuai dengan nama Anda, nomor HP supaya bisa dihubungi, nama pemilik rekening. Nah, ini nomor rekening. Misalnya teman-teman di bawah umur 17 tahun nggak ada KTP, nah bisa pakai KTP mama, bapak, kakak, tapi nggak boleh pakai KTP teman-teman yang nggak dipercayain. Itu diusahakan KTP bapak atau mama seperti akun media sosial, foto pribadi, dan keterangan lain yang dirasa perlu. Data diri harus diletakkan di halaman terakhir karya, bukan di email atau di file terpisah. Nah, misalnya teman-teman sudah menuliskan sebuah karya, misalnya cerpen, nah di bawahnya diletakin uh, uh, data diri gitu, di bawahnya, di bawah sebuah tulisan Anda, sebuah misalnya 4 halaman, 5 halaman kan, di akhir halaman itu bagian kirinya dikasih data diri, jadi seperti itu. Nah, free akan ditransfer pada akhir bulan, biasanya transfer akan di bank kecuali Bank Mandiri ditanggung oleh penulis, free akan ditransfer pada akhir. Nah, untuk pada misalnya udah diterima kan, pasti akhir bulan akan ditransfer dan otomatis dihubungin sebelum itu, sebelum ditransfer, misalnya karyanya diterima apa enggak gitu. Tapi kalau udah 2 bulan nggak ada informasi dari adminnya, otomatis esai atau puisinya nggak diterima sama admin basa-basinya. Untuk ke-11, penulis boleh mengirimkan karya sebanyak-banyaknya dan boleh jadi akan sering dimuatkan jika lulus seleksi kurator jurnal. Jadi teman-teman, ini untuk persyaratan kirim naskah sebelum teman-teman menuliskan karya ilmiah, jurnal, cerpen, puisi, ya istilahnya perlu membacakan sebuah persyaratannya, karena misalnya teman-teman nggak tahu dia punya persyaratan, otomatis ya nggak terima lah, peluang 50% nggak terima. Jadi itu aja yang saya usulkan kepada teman-teman. Ketika teman-teman pengen berminat, ya coba. Nah, di sini khususnya mahasiswa atau nggak ada kerjaan di kos seperti apa, ya cobalah tulis di kertas dan diketik, dikirim, dicoba gitu. Intinya prosesnya aja, misalnya nggak terima dicoba ke puisi, ke cerpen aja seperti itu, karena honornya ya lumayan besar lah kalau bagi mahasiswa seperti itu. Selain mendapatkan uang, ya lebih luas kita punya pemikiran itu. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua.